Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakati fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqwadul Imam, di mana saat ini kita memasuki pada kata mutiara yang ke-124. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Fama kullu musallin muqimun. Fama maka tidak ada. Kullu musallin adapun setiap orang yang sholat itu muqimun adalah orang yang mendirikan sholat. Artinya bahwa tidak setiap orang yang sholat itu berarti mendirikan sholat. Banyak sekali orang melaksanakan sholat, tetapi mereka itu belum masuk dalam kategori mendirikan sholat. Tentu Anda akan bertanya, apa bedanya orang sholat dengan orang mendirikan sholat? Maka itu nanti akan dijelaskan di dalam kajian berikutnya. Kultu, saya katakan, di annal iqamata, sesungguhnya iqamah mendirikan sholat. Kalimat iqamah itu fil lughati, di dalam kajian bahasa atau secara bahasa. Huwa adapun iqamah dalam kajian bahasa itu al-ikmalu, menyempurnakan, wal itqanu, dan meyakini berdasarkan pengetahuan, berdasarkan argumentasi, berdasarkan atas hujah yang ada. Itulah makna iqamah. Jadi makna iqamah adalah menyempurnakan dan meyakini sesuatu berdasarkan atas pengetahuan. Yuqalu, sebagaimana dikatakan, aqama, telah mendirikan siapa fulanun, si fulan, darahu, akan rumahnya si fulan. Idza akmalaha, bila telah menyempurnakan ya fulan ha akan dar, wa ja'ala, dan menjadikan ya fulan fiha, pada darnya itu kullama, terhadap segala atau setiap sesuatu yahtaju, yang menghendaki siapa fulan ilaihi, kepada ma. Jadi bicara masalah iqamah, iqamatus sholat, mendirikan sholat, itu sangat berbeda dengan sholat. Diibaratkan kalimat iqamah itu, kalau kemudian dipersepsikan yang sama, dibuat contoh yang berbeda, itu seperti seorang fulan mendirikan rumah. Bila telah sempurna, ya, jadi rumah itu bila telah sempurna dan kemudian rumah itu bisa memenuhi setiap kebutuhan, ya, setiap kebutuhan dari orang yang mendirikan sholat, mendirikan rumah, itulah yang namanya iqamah. Jadi sebuah kesempurnaan. Iqamah itu artinya bahwa kalau diandaikan seperti orang membangun rumah, mendirikan rumah, itu artinya rumah sudah berdiri sangat sempurna dan bisa memenuhi hajat atau kepentingan dari orang yang mempunyai rumah. Rumahnya sudah kokoh, pilar-pilarnya sudah kuat, tidak bocor lagi gentengnya, seluruh kebutuhan-kebutuhan dari pemilik rumah itu terpenuhi, dicukupkan di situ.
Itulah yang disebut dengan iqomah, ketika lafadz iqomah itu dikiaskan dengan sebuah bangunan rumah. Maka itu fa iqomatus sholati, maka adapun iqomatus sholah, mendirikan sholat, itu itqon wa, meyakini, ya, berdasarkan pengetahuan, berdasarkan hujah akan sholat, kama sebagaimana taqaddama yang telah lalu penjelasannya. Wadidul iqomati, sementara adapun lawan lafadz iqomah atau lawan daripada pengertian iqomah, mendirikan itu, huwa adapun zid, lawan itu al-ikhlalu, cacat atau ikhlal, mencederai, ya, wat tafritu, dan meremehkan. Jadi kalau bicara hanya sekedar sholat, ya, itu sangat berbeda dengan istilah mendirikan sholat. Berarti kalau hanya sekedar istilah sholat itu berarti ada hal-hal yang masih kurang, ada penuh dengan cacat, penuh dengan kekurangan-kekurangan, dan termasuk di situ ada hal-hal yang masih diremehkan, tidak sempurna di dalam pelaksanaannya. Maka itu falaisa, maka tiada apa kullu musallin, yaitu setiap orang yang sholat itu muqiman disebut orang yang mendirikan sholat. Tidak seluruh orang yang sholat itu disebut muqimas sholat. Maka itu fakam, maka berapa banyak min musallin, dari orang-orang yang sholat, min musallin, dari orang yang sholat, laisa, tidak ada, lahu bagi musallin, min sholati, dari sholatnya musolli, illa ta'ab, kecuali hanya mendapatkan kepayahan, kecuali mendapatkan rasa payah saja. Karena apa? Karena di situ sholatnya tidak berpahala, di mana sholatnya tidak mampu untuk mengendalikan dari tujuan sholat, anil fahsya wal munkar. Ya tentu ketika sholat itu tidak berkualitas dan tidak berpengaruh, maka hanyalah kepayahan dan kepenatan saja yang akan diperoleh bagi orang yang sholat. Berbeda dengan orang yang muqimis sholat. Maka itu di dalam satu hadis, wa fi ba'dil ahadisi, dan di dalam sebagian hadis-hadis Nabi, beliau mengatakan, man lam tanhahu sholatuhu anil fahsyai wal munkar lam tajibhu minallahi illa buddha. Man lam tanhahu, adapun barang siapa itu tanhahu, yang tidak bisa mencegah, hu kepada man, apa sholatuhu, sholatnya man, tidak bisa menyegah anil fahsyai, dari perbuatan keji, wal mungkari, dan mungkar, lam tazidhu, maka tiada akan bertambah, ya, tidak akan bisa bertambah, menambahi apa sholat kepada man, minallahi, menuju kepada Allah, illa bu'dan, kecuali semakin jauh. Artinya barang siapa yang sholatnya tidak bisa mencegah, tidak bisa mengeliminir, tidak bisa menghalangi dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, ya, maka tidak akan semakin bertambah apa yang ia lakukan dari sholatnya itu, kecuali ia akan mendapatkan semakin jauhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena sholatnya itu hanya sekedar sholat, belum sampai kepada pangkat atau tingkat muqimis sholat. Maka itu dalam hadis yang lain, wa fi hadisin akhara, dan di dalam hadis yang lain, anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sholat, apabila sholat siapa al-abdu, seorang hamba, falam yatimma, dan tiada bisa menyempurnakan siapa al-abd, tidak bisa menyempurnakan ruku'ah, akan rukuknya sholat, wala sujudah, dan tidak bisa menyempurnakan sujudnya sholat,
wala khusyu'a, dan tidak bisa menyempurnakan akan khusyuknya sholat lufat, maka sholatnya akan dilipat, ya, akan diuntel-untel, akan dilipat. Kama yulafu saubul haliku, kama sebagaimana yulafu akan dilipat apa saubul haliku, yaitu baju yang jelek, gombal ini. Summa yudrobu, kemudian dipukulkan biha dengan saubul kholku, saubul kholiku apa wajhu, wajahnya si abd. Artinya ketika seorang hamba di mana sholatnya tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna sujudnya, tidak khusyuk lagi, maka sholatmu persis seperti gombal mugio, persis seperti rambing, persis seperti serbet yang kemudian oleh Allah kelak akan dilemparkan ke wajahmu. Yudrobu, akan dilemparkan biya dengan apa saubul khaliku, dengan gombal tadi, pakaian yang kotor tadi, apa wajhu, wajahnya si hamba. Artinya sia-sia sholat yang kamu lakukan, ibadah yang kamu lakukan dalam bentuk sholat itu kalau tidak sempurna rukukmu, kalau tidak sempurna sujudmu, kalau juga tidak khusyuk dalam sholatmu, maka sholatmu akan menjadi gombal. Maka itu qala dawuh alaihi, mudah-mudahan tetap bagi Nabi assalamu adapun salam. Beliau mengatakan fal musalluna, adapun orang-orang yang sholat itu kasirun, banyak, sementara wal muqimuna, sementara orang yang mendirikan sholat itu qalilun, sangatlah sedikit. Wa ahlul asbahi, maka adapun orang-orang yang ya sholatnya hanya berdasarkan raga. Wa ahlul asbahi, maka adapun orang-orang yang sholatnya hanya mengandalkan raga itu katsirun, banyak. Sementara wa ahlul qulubi, sementara orang-orang yang sholatnya didasarkan atas hatinya itu qalilun, sedikit. Artinya apa? Artinya inilah perbedaan. Jadi yang hanya sekedar sholat itu hanyalah tampilan-tampilan secara dohirnya saja, sementara hatinya hilang sama sekali dari kekhusyuan. Begitu perlu sholat itu harus betul-betul dohiran wa batinan, yang disolatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala dawuh siapa Abu Bakar Ibnul Arabi, yaitu Syekh Abu Bakar bin Arabi al-Mu'afiri atau al-Ma'afiri yang bernisbat Ma'afir, rahimahu, mudah-mudahan berikan rahmathu kepada Abu Bakar. Siapa Allah wa Allah. Bagaimana beliau mengatakan walaqad ra'aitu, katanya Abu Bakar al-Arabi ini, walaqad ra'aitu, dan sungguh-sungguh aku telah melihat miman, terhadap orang yuhafidu, yang memelihara, siapa man alaiha, atas sholat, alafan, beribu-ribu, la usia, yang tidak bisa aku menghitungnya, akan orang-orang yang sholat tadi. Aku banyak melihat di mana orang-orang itu bisa menjaga dari sholatnya. Banyak aku lihat itu orang-orang yang sholatnya tepat waktunya, dijaga waktunya untuk sholat, dijaga pakaiannya untuk sholat, dijaga tempatnya untuk sholat. Aku banyak itu melihatnya, ya. Aku banyak saya melihat itu, banyak orang yang sholat lah, ya, tapi tidak sampai kepada mendirikan sholat. Wa amman yuhafidu, sementara orang, wa amman, maka adapun, sementara adapun orang yang yuhafidu, memelihara akan sholat, bil khusyui, berdasarkan kekhusyuan. Sementara aku tidak melihat itu, ya, tidak melihat. Wa amman, sementara adapun orang yuhafidhu, yang bisa memelihara akan sholat bil khusyui, yang didasarkan atas khusyuk, wal iqbali, dan perhatian
secara penuh di dalam sholatnya. Fama, maka itu adapun sesuatu istaufi, ya, fama, maka sesuatu istaufi yang bisa aku penuhi. Fama, maka itu adapun sesuatu itu adalah sesuatu istaufi yang bisa aku penuhi, minhum, di antara mereka, khamsatan, cuma 5. Artinya bahwa aku banyak melihat orang itu sholat didasarkan atas raganya doang, tetapi sholat yang didasarkan ya atas kekhusyuan dan mantap perhatiannya hanya kepada Allah itu tidak terlalu banyak. Maka itu fama istaufi minhum khamsah, yang bisa aku penuhi di antara mereka itu ya sekitar 5, tidak terlalu banyak lah. Maka itu waqala dawuh siapa Syekh Abdul Abbas Al-Marsi. Syekh Abdul Abbas Al-Marsi radhiyallahu an merupakan seorang tokoh sufi yang menjadi guru besarnya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Ini adalah Abdul Abbas, gurunya Ibnu Athaillah Sakandari, Abdul Abbas Al-Marsi. Dan beliau ini sekaligus menjadi muridnya daripada Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Jadi runut itu. Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili punya murid Abdul Abbas Al-Marsi, Abdul Abbas Al-Marsi punya murid yang namanya Ibnu Athaillah Sakandari. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai anhu kepada Syekh Abdul Abbas Al-Marsi. Bagaimana dawuhnya? Kullu mawdhi'in dzukira fihil musalluna fi mawdhi'il madahi wa inna ma ja'a liman aqamas sholati wa inna ma ja'a liman aqamas sholata imma bilafdil iqamati au biman yarji'u ilaiha. Katanya Syekh Abdul Abbas Al-Marsi, kullu maudhi'in, adapun setiap tempat, zukira yang telah disebutkan di dalam kullu maudhi, siapa al-musalluna, orang-orang yang sholat, disebutkan fi maudhi'il madahi, di dalam posisi ya, di dalam konteks atau di dalam posisi dipuji. Wa inna ma ja'a, dan bahwasanya hanyalah ja'a, telah datang, liman, bagi orang aqoma yang mendirikan siapa man as-sholata, sholat, imma bilafdil iqamati, ini imma litakhir, ada kalanya dengan melalui lafadz iqamah, au bimakna, atau melalui makna yarji'u, yang kembali ilayya, kepada iqamah. Artinya begini, ini kalimat yang disampaikan oleh Abdul Abbas Al-Marsi. Setiap kali kullu maudhi'in, setiap posisi ayat yang telah disebut di situ orang-orang yang sholat dengan sebutan posisi, dengan dipuji. Setiap kali Al-Quran berbicara tentang orang sholat dengan pujian-pujian, ya, setiap kali Al-Quran ketika berbicara tentang orang yang sholat dengan pujian-pujian itu, fa inna ma ja'a, bahwasanya hanya fa inna ma ja'a, bahwasanya hanyalah ja'a, datang, liman, bagi orang aqoma, yang iqomah, yang mendirikan as-sholata, sholat. Artinya setiap ayat-ayat di mana di sana ada pujian terhadap orang-orang yang sholat, itu pasti di sana itu hanyalah bagi orang-orang yang disebut dengan istilah aqomas sholat atau muqimas sholat. Kalau hanya sekedar orang yang sholat kemudian tidak disertai dengan kalimat aqoma atau iqoma, pasti itu kalau menyebut musolah saja, orang yang sholat saja, pasti di sana itu mengandung ancaman, mendapatkan ancaman oleh Allah. Tapi begitu acap kali atau setiap kali kalimat yang membicarakan tentang orang yang sholat kemudian disertai dengan pujian-pujian,
maka yang dimaksudkan itu adalah ayatnya orang-orang yang mendirikan sholat, bukan ayatnya orang-orang yang sholat, tapi orang yang mendirikan sholat, baik bilafdil iqamati, baik itu dengan menggunakan lafaz iqamah, atau bimakna, atau dengan pemahaman atau pengertian yarji'u yang kembali apa makna ilayah kepada iqamah. Contohnya qala dawuh siapa Allah Ta'ala, alladzina yu'minuna billahi wa yuqimuna sholat. Begitu bicara masalah wa yuqimuna sholat, pasti yang dimaksudkan itu merupakan madah, pasti itu merupakan pujian. Kalau disebutkan kalimat sholat yang disertai dengan kalimat aqoma atau yuqimu atau mukim. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaibi, adapun orang-orang yu'minuna yang meyakini, mengimani bil ghaibi dengan hal yang gaib, dan wa yuqimuna, dan mereka telah mendirikan as-sholata, sholat, pasti di situ merupakan madah atau pujian Allah kepada orang-orang yang sholat. Nah, di sini dipuji sebagai orang yang muttaqin. Al-Baqarah ayat yaitu 4. Dalam ayat yang lain sebagai argumentasinya bahwa setiap ayat Al-Quran yang memuji orang-orang yang sholat itu pasti di situ ya disertai dengan kalimat aqomah atau iqomah atau sesuatu yang bermakna iqomah. Ayat yang lain bisa kita cek, kita verifikasi. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ya Tuhanku, ij'alni, mudah-mudahan Engkau menjadikan kepadaku muqimas sholati, sebagai orang yang mendirikan sholat. Tidak hanya aku, wa min dzurriyyati, dan termasuk zuriatku, keturunan-keturunanku. Rabbana, Tuhan kami, wa taqabbal, terimalah olehmu doaku. Ini juga merupakan pujian ya, selalu kalau pujian-pujian ya kepada orang yang sholat itu selalu akan disertai dengan kalimat yang berakar dari kalimat aqoma wal muqimis sholah walamma wa aqoma. Nah, ini surat Ibrahim ayat 40. Wa aqoma sholah, adapun lafaz aqoma sholah wal muqimis sholah dan muqimis sholah, itu yang dimaksudkan tadi. Walamma zakaru, dan ketika Allah menyebutkan al-musallina hanya dengan al-musallin, selalu itu disertai bil ghaflati, dengan lupa. Coba di dalam ayat itu, kalau tidak lupa ya ancaman fawailun lil musallin, fawailun maka celakalah lil musallina, kepada orang-orang sholat. Siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina yaitu orang-orang, hum adapun alladzina an sholatihim terhadap sholatnya alladzina itu sahun, mereka lupa. Lah ini, jadi ketika Allah menyebutkan hanya musallin, itu selalu nanti akan disertai karena bil ghaflati, ada sebab ghaflah. Walam yakul, dan ayat itu tidak berbunyi, tidak walam yakul, dan tiada mengatakan Allah fawailun lil muqiminas sholah, tidak mengatakan fawailun celaka lil muqiminas sholah, bagi orang yang mendirikan sholat, tetapi Allah mengatakan fawailun lil musallin. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. I'lam, ketahuilah, wa'lam, ketahuilah, annal khusyu'a, sesungguhnya khusyuk di sholati, di dalam sholat,
itu ala salasi marotibah, yaitu ada 3 level. Khusyuk itu di dalam sholat itu ada 3 level, ada 3 tingkatan. Al martabatul ula, adapun level yang pertama, khusyu'u khaufin wa inkisarin wa idlalin. Levelnya pada kelompok sholatnya, golongan yang pertama adalah khusyuk, khusyu'u khaufin, khusyu'u khaufin, khusyuk yang lahir dari rasa takut, takut masuk neraka, takut disiksa, takut tidak mendapatkan karunia Allah. Itu bisa mengkonstruksi kekhusyuan seorang hamba ketika melaksanakan sholat. Jadi ada orang khusyuk itu lahirnya karena adanya rasa khawatir, rasa takut, takut akan siksa Allah, takut dibenci Allah, takut dilaknat Allah. Dari takut-takut itu akan melahirkan kekhusyuan. Maka penting itu. Wan kisarin, ada khusyuk yang lahir dari rasa apa? Rasa mengalami satu kehancuran hati, ya, mengalami keterpurukan, gagal, setiap usahanya dibuat gagal oleh Allah, cita-citanya tidak selalu dipenuhi oleh Allah, banyak hutang, banyak persoalan. Tapi begitu dia mendekat kepada Allah, dia mendapatkan ketenangan, akhirnya dia menjadikan rasa kehancuran inkisari, ya, malah petaka ini ya, pengalaman yang tidak enak, yang selalu gagal ini akan nanti mengantarkan seseorang di dalam sholatnya itu bisa khusyuk. Itu namanya khusyuk yang lahir karena apa? Lahir sebab dari pengalaman kegagalan-kegagalan dalam hidup. Wa idlalin, dan ada khusyuk juga lahir dari apa? Kerendahan, kehinaan, sukanya maksiat, pemain judi, pemabuk, momolimo. Dari situ akan merasakan hinanya dirinya. Ketika dia sadar, ketika dia tobat, akhirnya kehinaan, kerendahan di hadapan Allah maupun di hadapan manusia itu akan mengantarkan dan melahirkan kekhusyuan. Jadi khusyuk itu bisa lahir karena khauf, khusyuk itu bisa lahir karena inkisab, khusyuk itu bisa lahir daripada kehinaan, idlal namanya. Wa huwa, adapun martabatul ula atau khusyuk model seperti ini itu lil ibadi, hanya dimiliki atau dimiliki para orang-orang ahli ibadah, wa zuhadi, dan orang-orang yang menjauhkan dunia atau zuhud. Al martabatu tsaniyatu, sementara adapun level, ya, yang kedua dari levelnya orang khusyuk dalam sholat, yaitu khusyuk ta'zimin namanya, khusyuk yang lahir karena pengagungannya kepada Allah, kesadaran hatinya ketika melihat sifat-sifat kebesaran Allah, sifat-sifat keagungan Allah, itulah yang nanti juga akan merekonstruksi, yang mengkonstruksi, yang membangun sebuah kekhusyuan. Kekhusyuannya itu lahir dari rasa pengagungannya kepada Allah ketika melihat sifat-sifat agungnya Allah. Wahai batin, dan khusyuk itu bisa lahir juga dari sebuah kehebaan, keajaiban-keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperlihatkan kepada seorang itu. Ada fenomena-fenomena alam yang membuat dia takjub, ya, fenomena-fenomena alam yang buat takjub pada seseorang. Apakah itu gerhana matahari kah, atau ada sesuatu yang tidak biasa terjadi? Nah, itu ketika keajaiban-keajaiban Allah yang mampu mempengaruhi hati seseorang, ketakjuban hati seorang hamba itu bisa melahirkan kekhusyuan di saat sholat. Wa ijlalin, dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kenikmatan peparing Allah, ya, yang dia sadari, dia lihat, dia saksikan ijlalnya Allah, itu bisa mengantarkan seseorang itu
mencapai kekhusyuan. Ini level kedua itu, wa adapun level kedua khusyuk ini lil muridina, dimiliki oleh orang-orang yang murid-murid yang lis as-salikina, yang dalam perjalanan menuju kepada Allah, atau yang disebut dengan murid salik, para salikin. Jadi ini biasanya dimiliki oleh orang-orang ahli thariqah ini, orang-orang ahli thariqah. Kalau tadi itu dimiliki oleh orang-orang syariah. Yang pertama, ini bagi ahli thariqah. Al-martabatu saliyah 1. Sementara adapun level yang ketiga, ya level ketiga ini level tertinggi tentunya. Khusyuknya level yang ketiga, khusyuk itu khusyuk farahin, khusyuk yang lahir dari kesenangan, wasururin, dan farah itu bisa kebahagiaan, wasururin dan kegembiraan, kesenangan. Jadi rasa senang terus hatinya, mau diberi nikmat atau tidak diberi nikmat, diberi rezeki atau tidak, ditakdirkan apapun yang datang pada dia, kalau itu berasal dari Allah, dia tetap senang, bahagia dan senang. Ini apalagi kasih karunia Allah, ini bisa melahirkan kekhusyuan. Wa ikbalin, dan kekhusyuan karena perhatian yang penuh, ya, atau menyambut selalu Allah itu hadir dalam kehidupannya, hatinya mampu menghadirkan Allah di dalam kehidupannya. Wa huwa adapun khusyuk yang level yang ketiga itu lil wasilina, dimiliki oleh orang-orang yang sudah usul. Siapa mereka? Minal arifina, dari golongan orang-orang yang sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gagal pun tetap seneng, ya, tidak sukses pun tetap seneng, diberikan kemiskinan seneng, diberikan hal-hal yang membuat dia terhimpit hidupnya seneng, karena ia melihat bahwa semua itu yang memberi Allah. Nah, ini namanya orang ma'rifah, sudah kenal terhadap stylenya Allah. Nah, ini bisa melahirkan khusyuan, khusyuk level tinggi ini. Wa yusamma, dan dinamai apa? Adal makom ini, makomnya orang wasilin ini, dari kalangan orang-orang alim ma'rifah, disebut qurratul aini, ya. Makom ini disebut sebagai makom qurratul aini, yaitu penyejuk, penenang daripada mata hati. Tidak ada, ya, hati yang paling senang kecuali hatinya orang-orang yang makrifat, dan ini akan melahirkan kekhusyuan. Kama sebagaimana yati akan datang penjelasannya, insya'a, jika menghendaki siapa Allah. Summa ilam, kemudian ketahuilah olehmu, summa ilam, kemudian ketahuilah siapa engkau, bahwasanya anna sholata, akan sesungguhnya sholat, allati la yashabuha, yang tidak menyertakan akan sholat apa? Khusyun, kekhusyuan, wala hudurun, dan kehadiran hati di hadapan Allah. Iya, adapun sholat model seperti itu batilatun, termasuk sholat yang tidak sah, batal inda sufiyati, menurut kaul sufi, kalangan sufi, wairu makbulatin, yang tidak dimakbul, diterima, indal ulama'i, menurut para ulama zahir. Jadi begini loh ya, ketahuilah, ini penting ini, bahwa sholat yang tidak disertai dengan khusyuk, sholat yang tidak ada rasa hadirnya di hadapan Allah, orang sufi itu menghukumi sholat seperti itu batal. Sementara ulama-ulama, sebagian ulama zahir, ulama syariat itu mengatakan sholat seperti itu ghairu makbulah, tidak diterima. Dia hanya, sholat itu hanya menggugurkan kewajiban, tapi tidak diterima oleh Allah, tidak berpahala, tidak bernilai, dan tidak berpengaruh kalau sholatnya tidak disertai dengan khusyuk dan khudur. Jadi kajiannya beda, analisanya orang sufi batal, sementara analisis ulama-ulama zahir itu ghairu makbulah.
Wa qalu, mereka mengatakan, para ulama sufi, laisa lil abdi min sholatihim, laisa tidak ada lil abdi, apa lil abdi, bagi seorang hamba, min sholati, dari sholatnya hamba, illa ma, kecuali sesuatu, hadoro, yang bisa hadir, fiha, di dalam sholat, apa, qalbuhu, hatinya hamba. Artinya bahwa tidaklah disebut sholat itu, ya, tidak disebut sholat daripada sholatnya hamba itu kecuali yang disebut atau yang dinilai illa ma hadoro fiha qalbuhu, kecuali akan dinilai itu hanya kehadirannya di dalam sholatnya itu, kehadirannya bersama Allah saja yang dinilai, bukan gerakan-gerakannya. Ini sebagian ulama mengatakan itu. Jadi tidaklah disebut sholat bagi seorang hamba kecuali sejauh mana, sebesar apa, ya, kekhusyuan, kehadiran hatinya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu kalau dilihat mahadhara fiha qalbu, kehadiran hamba di dalam sholat itu kadang-kadang faqad yakunu, maka kadang-kadang ada lahu bagi hamba apa, rubu sholatihi, adanya itu seperempat sholatnya hamba, hanya di hatinya itu hanya ada seperempat, ya, seperempat sholat, walaupun itu sholatnya 1 jam, itu cuma seperempat doang kehadirannya bersama Allah, auniswa, atau separuh, ya, separuh dari sholatnya tadi kehadirannya itu, biqadri ma hadhara fiha, sesuai dengan kadar sesuatu hadhara yang hadir siapa hamba fiha, di dalam sholat. Ini maknanya sama, sudah saya jelaskan barusan. Artinya bahwa sholat itu kadang-kadang bisa hadir hanya seperempat, bisa hadir separuh. Artinya apa? Artinya bahwa kadar nilai sholat itu yang dinilai adalah kehadirannya pada waktu sholat, bukan lamanya sholat, tetapi kehadiran hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pula di dalam gerakannya. Jadi sekalipun lama banget atau bagus gerakan-gerakannya, tetapi kalau hatinya kosong, maka falaisa lil abdi min sholati, bukan termasuk sholat, tidak berkualitas sholat. Maka itu kita harus meminta kepada Allah bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan bisa hadir di dalam sholat ini, hati kita maksudnya. Di antara sekian banyak yang merusak kepada kekhusyuan kita, yang menghalangi, ya, yang selalu menghalangi dan menghancurkan terhadap kualitas ruhaniyah kita, kualitas qalbiyah kita untuk bisa hadir di hadapan Allah itu banyak yang membuat rusak itu, termasuk adalah dunia. Begitu Allahu Akbar, yang muncul itu tetap mobilnya, sepeda motornya yang muncul karena sepeda motornya baru beli. Loh, ini hal-hal seperti ini yang merusak. Maka itu wayu'inu, dan akan menolong, yang bisa menolong alal khusyu'i, terhadap khusyuk di dalam sholat, apa, az-zuhdu, zuhud, jauhi dunia, jangan sampai mencintai dunia. Dunia itu letakkan di sakumu, saku bajumu, jangan kau letakkan dunia itu di dalam hatimu. Kamu punya uang miliaran, punya dunia banyak, silakan, tapi jangan pernah diletakkan di dalam hati, letakkan di luar saja. Karena begitu dunia diletakkan di dalam hati, pasti berpengaruh nanti ketika kita sholat, berpengaruh terhadap kekhusyuan kita. Maka itu wa yu'inu, dan akan menolong alal khusyu'i, terhadap kekhusyuan sholat, apa, az-zuhdu, yaitu menjauhi untuk tidak cinta kepada dunia. Tidak cinta, tidak boleh cinta. Punya dunia wajib, tapi jangan cinta kepada dunia. Az-zuhdu, tidak cinta, menjauhi fit dunia, di dunia. Wa ada adapun zuhud,
Huwa adapun hadza zuhud itu ad-dawa'u merupakan obat al-kabir yang berdosis tinggi. Karena apa? Ilmu hal, karena mohal, tidak mungkinlah antakuna akan ada indaka di sisimu. Siapa? Bintu iblisin, anak perempuan iblis. Wala yazuruan, dan tidak akan berkunjung ya akan anaknya iblis. Siapa? Abuha, bapaknya. Wala yata'ati. Nah ini hanya begini, kenapa harus dunia? Kan dunia ini anaknya iblis. Jadi dunia ini adalah anak perempuannya iblis. Itu kalau anak perempuannya iblis, yang namanya dunia itu kamu letakkan, kamu simpen di dalam hati. Tentu bapaknya yang punya anak ini, bapaknya itu iblis, itu nggak mungkin nggak berkunjung kepada anaknya yang ada di hatimu itu. Maka itu untuk menolong kekhusyuan itu, maka jadikanlah hidupmu itu ada di dalam zuhud, menzuhudi terhadap dunia. Selama engkau tidak bisa zuhud terhadap dunia, maka sulit hatimu untuk bisa khusyuk kepada Allah. Karena ini adalah satu-satunya obat. Jadi orang bisa zuhud, ini adalah obat terbesar. Selama engkau tidak bisa melakukan zuhud, sulit untuk bisa khusyuk di dalam sholat. Karena diibaratkan apa, dunia ini ibaratnya adalah anak perempuan iblis. Wala yazuruha abuha, tidak mungkin bapaknya itu tidak berkunjung kepada anaknya yang ada di hatimu itu, pasti itu akan berkunjung. Wala yata'ati, maka tidak akan datang. Apa al-khulusu, kebersihan, bersih, tidak akan pernah datang. Apa al-khulusu, yaitu kebersihan, minal khawatiri, dari khawatir, kerentek-kerentek jelek ini, madamat, selama ada apa khawatir, fil qalbi, ada di dalam hatimu, di dalam hati ya. Jadi sulit untuk membersihkan hati dari kerentek-kerentek ini selama khawatir ini ya tidak kita bersihkan di dalam hati. Selama khawatir ini ada di dalam hati, sulit untuk kita bidah khusyuk. Madamat, selama masih ada khawatir fil qalbi, di hati, wa qaliluha, dan adapun sedikitnya khawatir, huwa wa qaliluha huwa katsiruha, sama ya, sedikit. Wa qaliluha, saya ulangi lagi, wala yata'ati, dan tiada akan datang ya, wala yata'ati, dan tiada akan datang apa al-khulusu, yaitu bersih seseorang, bersih minal khawatiri, dari kerentek-kerentek, madamat, selama kerentek-kerentek yang ditimbulkan oleh dunia itu fil qalbi, ada di dalam hati ya, ada di dalam hati. Wa qaliluha, adapun sedikitnya khawatir, huwa katsiruha, yaitulah banyaknya khawatir. Sedikit ya, sedikit khawatir, yaitu termasuk banyaknya khawatir. Artinya sama saja, sedikit banyak itu harus dibersihkan. Waman bagiat fihi, waman, maka barang siapa bagiat yang masih tetap fi, di dalam hati, apa bagiatun, sisa-sisa, minha, daripada khawatir. Kalau hati ini masih tersisa di dalam hati ini, yaitu khawatir, kerentek-kerentek ya, kerentek-kerentek yang ditimbulkan oleh setan itu loh, karena berkunjungnya setan ke hati karena ingin berkunjung kepada anaknya itu. Wa innahu, maka sesungguhnya seseorang tatihi, akan datang kepada man apa al khawatiru, yaitu khawatir, kerentek-kerentek, ala hasbiya, sesuai dengan apa namanya, dengan jumlahnya atau sesuai dengan kualitasnya khawatir ya.
Jadi faman bagat fi baqiyatu minha fa innahu ta'til khawatir ala hasabiha. Jadi barang siapa yang di situ di dalam hatinya itu masih tersisa khawatir, ya, fa innahu, maka sesungguhnya seseorang itu, ya, akan datang kepada seseorang itu, yaitu khawatir itu sesuai dengan ala hasabiha, ya, sesuai dengan hitungannya, kualitasnya khawatir. Wa muhalun, maka muhal antakuna, ada apa syajaratud dunya fi qalbika, muhallah, akan ada apa syajaratud dunya, pohonnya dunia, fi qalbika, di hatimu. Wa taslamu, dan kau bisa selamat minal khawatiri, dari rentek-rentek yang bersumber dari setan itu sulit. Selama pohon dunia masih berakar di dalam hatimu, sulit engkau akan bebas dari khawatir-khawatirnya setan. Wa mithalu dzalik, adapun perumpamaan apa dzalika, wa mithalu dzalik, adapun perumpamaan itu apa, antakuna syajarat dunya, adanya pohon dunia itu kasyajaratin, seperti pohon indaka yang kamu miliki, fi bustanin. Jadi kalau memang dunia itu diibaratkan pohon, dunia itu diibaratkan pohon, ya, dunia yang ada di hatimu itu kalau diibaratkan pohon yang ada di kebunmu itu, ya, jitami walaiha. Namanya pohon itu kan ada daunnya, rindang yang ada di kebunmu. Kalau diibaratkan pohon yang ada di kebunmu, di rumahmu, ya, jitamiu, yang akan berkumpul alaiha, atas bustan, apa, tuyuru, yaitu burung-burung. Pasti, ya, setiap pohon yang ada di kebunmu itu pasti di situ pasti akan didatangi yang namanya burung-burung. Wa yuhawwilunaka, dan burung itu akan menjadikan takut kepadamu, khawatir kepadamu, takut kepadamu. Bi aswahihim, jadi berusaha burung-burung itu mengintimidasi, ya, mengintimidasi, kan, ganggu itu. Bi aswatihim, dengan suara-suara burung. Fakullama sawwastahum, ketika mengganggu, fakullama sawwastahum, ketika engkau mengganggu, kamu ganggu hum, kepada burung, roja'u, mereka akan kembali maksudnya tidak di situ, tetapi falayang kotiu, mereka tidak akan pernah lepas apa burung angka kepadamu, abadan, selama-lamanya. Jadi selama kamu, ketika burung itu mengganggu, jadi ibaratnya burung itu kan setan, jin-jin itu. Jadi pengibaratan seperti di situ ada pohon yang ada di rumahmu, pasti setiap pohon yang rindang itu pasti banyak burungnya. Kalau burung banyak itu pasti mengganggumu atas suara-suara itulah. Ketika engkau gertak, ketika engkau ganggu, ketika engkau usir, mereka kembali keluar darimu, tapi sebentar. Walau yang kotiu, mereka tidak akan pernah lepas, tidak pernah meninggalkan angka kepadamu abadan, selama-lamanya. Dia hanya keluar begitu saja, sebentar saja. Begitu kamu gertak-gertak, burung di situ, itu pasti akan kembali lagi. Fakullama syawwastahum, ketika engkau ganggu, roja'u, mereka kembali lagi. Wala yang kotiu, mereka tidak akan pernah melepaskan burung itu angka kepadamu abadan, selama-lamanya. Kata taktoa, sehingga engkau memotong tilka syajarota, terhadap pohon itu. Selama pohon yang ada di kebunmu, sekalipun burung itu setiap kali mengganggu kamu itu, kamu gertak, kamu usir, selama tidak kamu potong, tidak kamu tebang pohon itu, pasti yang namanya burung itu akan kembali lagi. Sama dengan dunia ini. Kalau dunia ini diibaratkan seperti itu, ya, seperti tempat yang akan dikunjungi oleh jin, oleh setan yang mengganggu terhadap kekhusyuan sholat. Selama kamu masih mencintai dunia, maka sulit
kamu akan bisa khusyuk ketika melaksanakan sholat. Ibaratnya seperti tadi sebuah pohon, burungnya bisa kamu usir, ya burungnya bisa kamu usir, tapi itu sifatnya sementara, dia akan kembali ke pohon itu, ke hatimu akan kembali lagi. Selama pohon itu tidak kamu tebang, bahwa yang namanya burung jin-jin yang mempengaruhi hatimu itu akan kembali lagi, maka itu potonglah pohon-pohon yang ada di kebunmu itu biar tidak mengganggu burung-burung kepadamu. Sama, selama kamu tidak menjauhi, tidak membenci, ya kamu biarkan dunia begitu saja, kamu berusaha biasa-biasa dengan dunia, maka sulit dunia akan keluar di dalam jiwamu, dari jiwamu pasti dia akan bertengger di situ, sulit untuk menghadirkan khusyuk. Karena apa? Karena engkau tidak bisa melakukan zuhud terhadap dunia, karena akar persoalan penyakit terbesar yang mampu, ya, yang mampu menggeser kekhusyuan itu adalah orang karena cinta kepada dunia. Maka itu potonglah pohonmu itu. Wa idza qata'taha, maka ketika engkau telah menebang akan pohon, istarohta, kamu bisa istirahat enak ketika sholat. Istarohta, maka kamu akan bisa istirahat tidur. Kalau ibaratnya burung itu hidup di kebunmu itu yang biasa ganggu kamu, bisa sampai ngorok kalau tidur itu, karena sudah tidak ada suara bising yang ditimbulkan oleh suara-suara burung tadi. Kamu sudah potong, sudah kamu tebang pohonnya itu. Istarohta, engkau bisa istirahat min aswatihim, dari suara burung. Fakadzalika dunya, maka seperti itu pula lah, ya seperti pohon itulah, seperti itulah ad-dunya, adapun dunia, madanat, selama masih ada apa dunia filiat, masih kamu genggam, masih kamu cintai, selama dunia itu masih kamu genggam dan kamu cintai, wa adapun hati itu makmurun biha, sementara hati itu selalu makmur, merasa makmur itu dengan dunia, hati itu juga begitu. Jadi selama dunia ada di tanganmu, maka hatimu itu akan selalu makmur di dunia, maka layas selam, tidak akan pernah selamat, tidak akan pernah bebas apa al-qalbu, hati min khawatir, ya dari gangguan-gangguan dunia yang bisa menghalangi terhadap kekhusyuan, hatta yukhrija, sehingga mampu mengeluarkan apa hati Anda terhadap dunia. Baru wahina idin, ketika engkau sudah bisa mengeluarkan, hatimu bisa mengeluarkan kecintaanmu kepada dunia, ketika itu yastarihu, akan bisa istirahat apa hati min masawatiha, akan kejelekan dunia. Wallahu, adapun Allah Ta'ala itu alamu, jauh lebih mengetahui akan makna yang sejatinya. Dan kita akan jadikan 2 seri ini ya, terlalu panjang ya. Nah itu mudah-mudahan ini jadi ilmu yang manfaat. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walau minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.